Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya guys kabarnya. Jumpa lagi di sini bersama saya Maulana Nurul Sobri di channel YouTube Maulana Nurul Sobri dan juga di konten podcast My Pod Story berbagi cerita bersama Maulana Nurul Sobri. Oke, di kesempatan kali ini kita di sesi bincang saham. Di sesi bincang saham ini merupakan saham yang menarik buat saya untuk saya perbincangkan di konten ini buat teman-teman mungkin bermanfaat ya kan. Dan di kesempatan kali ini juga saya ingin menyapa dulu teman-teman, semoga kabar baik ya, mudah-mudahan buat teman-teman semua. Dan buat yang sudah menyaksikan konten ini sampai selesai ya kan, dan juga yang sudah membantu untuk like, share, komen, subscribe-nya juga, serta nyalakan loncengnya juga, saya ucapkan terima kasih. Semoga senantiasa diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa ya kan, dan diberikan kesehatan dan tentunya diberikan cuan pastinya. Oke, tak lupa juga yang saya sampaikan, semua yang ada di konten ini, di informasi yang saya tampilkan ini, itu adalah disclaimer on. Setiap keputusan membeli, menjual, ataupun menahan sebuah varian produk investasi itu murni menjadi tanggung jawab si pengambil keputusan. Dalam hal ini ya Anda sendiri tentunya, baik Anda sebagai seorang trader atau sebagai seorang investor. Tapi harapan saya mudah-mudahan ini memberikan semacam ya second opinion lah gitu ya. Jadi bisa buat pandangan gitu. Tapi tetap disclaimer on. Oke, langsung saja. Konten ini saya buat di tanggal 28 Agustus 2021 tepatnya. Dan disclaimer on, jangan lupa di sesi bincang saham ini saya ingin menganalisis saham BPTN yang akan saya perbincangkan di konten ini ya kan. Ini berlaku untuk 5 hari seperti biasa, yaitu 30 Agustus sampai 3 September 2021 guys. Tapi nggak menutup kemungkinan analisis ini juga bisa dipergunakan lebih dari 5 hari, atau bahkan mungkin ketika nanti mencapai target price-nya bisa kurang dalam waktu 5 hari, bisa sehari, 2 hari, atau 3 hari gitu. Bisa juga lebih gitu. Tapi ini memberikan pandangan buat teman-teman nanti setidaknya untuk kedepannya seperti apa gitu, estimasi atau forecast-nya gitu, atau outlook-nya lah ya kan. Nah oke, langsung saja kita masuk seperti biasa di sisi bincang saham ini. Yang coba masuk ya. Oke, kita review sejenak BPTN ya di hari Jumat kemarin ya. Di hari Jumat kemarin meskipun IHSG bisa dikategorikan sepi ya, tapi ternyata beberapa perbankan itu menarik. Di antaranya BPTN dan juga BNI sebenarnya. Nanti di next konten saya juga akan mengulas BNI guys. So jangan lupa untuk nyalakan loncengnya serta subscribe ya. Oke, lanjut. Bank Tabungan Negara Persero. Di hari Jumat kemarin ya, meskipun IHSG sepi, saham ini mendominasinya dia tuh di zona hijau sih, baik itu di sesi 1 ataupun di sesi 2 ya. Meskipun pada waktu pembukaan ya kan dibuka melemah 10 poin ya. Di sini kalau bisa teman-teman lihat ya, ini kan meskipun di hari Jumat ini ditutup di level 1400 atau plus 10, atau secara persentase itu plus 0,72% ya kan. Dan di penutupan kemarinnya itu lebih baik lah, meskipun hanya 1 poin aja ya, sekitaran 1 atau 2 poin ya di sini, Rp10 lah gitu ya kan. Kemarin hari Kamisnya ditutup di level 1390 ya kan, dan dibuka melemah ya kan, 1380-an gitu. Nah jadi kalau teman-teman lihat di sini memang ada pelemahan pada waktu pembukaannya ya kan. Nah jadi saya teman-teman lihat ya melemah 2 poinan lah ya kan, dengan variasi harganya kan Rp5 nih kalau level harga 1000-an kayak gini ya kan. Nah jadi dan ditutup menguat 2 poinan lah kurang lebih ya kan. Rentang hariannya selama kemarin itu di level harga 1.380 sampai 1.410 guys gitu. Ya, memang pasar sepi sih, memang saya akui memang pasar sepi gitu. Tapi kendati demikian ternyata BPTN ini berhasil ditutup di zona hijau, bahkan secara
secara dominannya ya, dominannya ini mereka berada di zona hijau loh ini. Mulai dari mungkin sekitar jam 9.15-an lah atau 9.20 pagi itu sampai penutupan sesi itu mereka berada di zona hijau loh. Ya kan, dengan volume saham investasikan 18,45 M ya kan, turnovernya senilai 25,80 bio, frekuensinya sebanyak 1974 kali, dengan rata-rata harga yang diperdagangkan itu di 1.398,30 rupiah ya kan. Ya berarti penutupannya ini masih lebih baik ya dibandingkan rata-rata harga diperdagangkannya gitu. Per saham ini di level 8,06 kali. Oke, menarik pernya. Terus juga market kapitalisasinya juga saham ini di level 14,83 triliun. Wow, cukup besar. Oke, di sini ada price diary, lanjut ya. Di sini ada ini ya, kita menggunakan RTI Business seperti biasa dengan RSB Trade Smart untuk sumber informasi kita, dan juga webnya itu menggunakan investing.com. Kalau untuk teknikalnya kita menggunakan TradingView yang ada di RSB Trade Smart versi desktopnya, ya kan? Oke, di sini sebenarnya sih selama bulan Agustus ini ya, ini cukup ini ya menurut saya. Kalau kita lihat di sini ya, ini cukup variatif lah mereka itu ya. Setidaknya mereka cukup variatif gitu. Di awal bulan itu memang dominannya mereka sepekan pertama di awal bulan Agustus ini berada di zona hijau ya kan, dan mungkin ini sempat berada di area resistennya ya kali ya. Di sini nanti kita akan cek lah nanti. Awal pekan Senin kemarin tanggal 23 Agustus itu mereka dibuka menguat, terus juga kemarin Jumat ditutup di level hijau, zona hijau juga. Tapi memang meskipun hari Selasa, Rabu, Kamis ya kan mereka berada di zona merah. Mungkin ini berada di level resistennya, atau bisa juga karena pengaruh IHSG juga ya kan. Nanti kita cek lah. Dan secara 10 harian secara kumulatif di sini untuk BBTN ini mereka plus ya. Mereka plus, ini ada dua ini ya. Di sini cukup variatif lah gitu. Variatif, tapi kalau kita secara kumulatif 30 hari terakhir ya mereka plus 60 poin atau plus sekitar 4,99% guys gitu. Jadi sebenarnya saham ini masih menarik gitu. Oke, dan performance hariannya ya karena ditutup di level 0,72% ya plus ya. Mereka jelas performance hariannya juga di zona hijau. Secara mingguan ya kan, secara mingguan mereka di zona hijau yaitu di level 0,36%. Terus secara bulanan juga mereka di level 6,87% ya kan, secara bulanan one month-nya. Terus juga year to date-nya memang mereka masih rendah ya, di zona merah yaitu minus 18,84%. Tapi secara tahunan saham ini plus 10,67% ya kan. Nah, ini menjadi sangat menarik juga ini gitu. Oke, lanjut ke investor chart masih di RTI Business di sini. Ternyata asing itu melakukan net buy di sini. Jadi net foreign buy itu di seluruhan pasar itu mereka senilai 1,54 bio gitu. Ya lumayan lah gitu untuk dengan kondisi pasar saham yang beberapa hari terakhir ini memang agak sepi ya gitu. Nah, di sini bisa teman-teman lihat sendiri, meskipun masih didominasi oleh domestik dengan kecenderungan net sell domestiknya ya kan. Di sini tapi secara persentase baik secara volume per share-nya, turnover-nya ataupun frekuensinya rata-rata asing ini ambil peran lah gitu, senilai 19,86 sampai 21,56% ya kan, 19,86% ke atas lah gitu. Mereka mengambil peran sini ya kan. Di sini bisa kita lihat sendiri mereka cenderung net buy ya kan, 15,4 bio di sini sudah dikalkulasi di sini semua ya guys ya. Jadi bisa teman-teman lihat di sini kecenderungan mereka memang membeli sih gitu. Sedangkan domestiknya dengan komposisi 78 sampai 44%, 70,44% sampai 18,14%, kecenderungannya mereka masih domestik meskipun antara domestic buy dan domestic sell-nya sebenarnya sih beda tipis saja, hanya kisaran 2-3%-an gitu ya kan. Tapi di hari Jumat kemarin kecenderungannya memang domestiknya itu cenderung net sell gitu. Tapi asing malah net buy ya, meskipun komposisinya masih 80%-an lah, itu masih didominasi oleh domestik gitu. Oke, lanjut di sini
Saya coba menilik apa yang menjadi menarik dari saham BBTN itu ya kan. Di sini ada ini RTI Bisnis dan ini platform RSB Trade Smart ID ya, versi smartphone-nya. Nanti untuk teknikalnya kita pakai menggunakan RSB Trade Smart versi desktopnya gitu. Oke, di sini ada news di sini. Bank Himbara ternyata itu agak khawatir dengan penerapan PPN ya gitu. Nanti akan mempengaruhi daya beli masyarakat ya, mungkin nanti dengan diterapkannya PPN seiring dengan pemulihan ekonomi dan seiring dengan pengendalian pandemi, akhirnya mungkin secara perlahan nanti pemerintah akan kembali memberikan pajak lah gitu untuk pemasukan kepada negara juga ya kan. Jadi dikhawatirkan nanti akan terjadi inflasi sih. Nanti teman-teman bisa cek sendiri di RTI Bisnis itu rinciannya seberapa beritanya. Tapi kalau secara umum sih pemberitaan yang ada ini menurut saya sih cukup bersentimen positif sebenarnya sih untuk BBTN. Apalagi tadi saya sedikit sepintas melihat berita di investing.com, ada kecenderungan BBTN ini termasuk salah satu dari 3 bank penyalur kredit perumahan itu yang terbaik gitu. Maka mungkin kalau secara value-nya tuh mereka mungkin yang pertama gitu ya untuk penyaluran kita. Nanti bisa kita coba cek lah nanti beritanya di investing.com tuh ada. Dan di sini kita coba secara rasio keuangannya di sini untuk BBTN ini ya. Oh ya guys, ini meskipun warna kuning bukan berarti ini dia sama dengan harga hari Kamis ya, enggak, ini karena saat ini kan ditutup close market jadi ya warnanya kuning. Kita lanjut. Untuk PBV mereka berada di level 0,74. Ini masih tergolong under value ya, artinya masih murah, karena kalau di atas 2 itu sebuah saham dengan PBV di atas 2 lah, maksimal 2 itu berarti dia sudah tergolong over value atau sudah tergolong mahal. Sedangkan PER-nya juga sih sangat menarik, yaitu di level 8,06 sama dengan tadi di RTI Bisnis ya. Ini juga menarik, ROA-nya juga, dan ROE-nya ini di level 9,24%. Nah, ini juga menjadi menarik. Ini menurut saya sih masih relevan lah gitu. Oke. Dengan PBV sekian ya kan, ini tergolong masih menarik lah gitu. Masih tergolong under value gitu. Oke, kita akan coba masuk ke investing.com sini guys. Kita akan coba lihat dulu sebentar. Nah, di sini untuk berita yang tadi kita akan coba fokus ke rasio keuangan dulu ya. Oke, PER-nya kalau di ini kan nggak update harian ya gitu. Jadi kan PER dari BBTN tuh 8,06 kali tuh. Dan industrinya ini sebenarnya sangat mahal ya. PER industri dari perbankan itu cukup mahal, yaitu di level 315,45 kali. Ini tergolong mahal sebenarnya. Jadi wajar kalau memang beberapa emiten tuh melakukan right issue atau pemecahan saham gitu ya. Right issue ya gitu. Sehingga entah itu right issue ataupun stock split, menurut saya itu wajar saja gitu. Karena memang secara industrinya memang ini sudah tergolong mahal gitu ya kan. Nah, tapi kalau kita bandingkan dengan emiten yang ada di ini tadi di RSB Trade ataupun di RTI Bisnis yang senilai 8,6 kali, tentunya saham BBTN itu masih menarik untuk kita koleksi gitu. Ini jauh banget loh ini. Dan nanti apakah BBTN juga benar-benar akan akan melakukan right issue ataupun split, kita nggak tahu ya, kita tunggu aja beritanya. Tapi menurut saya sih dengan harga 1.400 ini kan masih under value gitu, masih cukup murah. Tapi kita lihat aja nanti corporate action dari saham ini gitu. Oke. Jadi secara PER ini masuk cukup menarik untuk kita koleksi ya, misalnya bagi yang mau koleksi gitu, fan-fan saja. Nah, sini juga secara ROE-nya, ini kita bandingkan dengan ROE industrinya. ROE industri dari BBTN itu kan 3,15, sedangkan ROE-nya BBTN si emitennya tuh 9,24 kali. Nah, ini memang dia lebih tinggi daripada ROE industrinya, ya kan? Ya bisa dianggap memang BBTN bisa dikategorikan di industrinya itu termasuk kuat gitu, lebih kuat dari rata industrinya sih saham ini gitu. Nah, meskipun ini menjadi sedikit kita harus waspada ya kan, dalam artian gini, pasti nanti akan ada corporate action gitu, tapi saya nggak berharap BBTN
sentimen ataupun corporate action-nya nanti berita yang keluar itu menjadi tendensi negatif enggak gitu. Saya masih optimis dengan saham ini dan kita akan nanti komparasikan dengan teknikalnya juga. Jadi secara ROE ya kan kita bisa lihat sendiri ya kan. Untuk ROA-nya ini memang masih minus ya karena terdampak pandemi aja sih sebenarnya sih ini. Karena kemarin ada terdampak pandemi, mungkin ini pengaruh dari ini dari ini kredit yang mungkin ada yang restrukturisasi kredit ya kan. Jadi memang ini juga berpengaruh ke rasio keuangan mereka gitu secara laporan keuangannya di performa kinerja keuangannya mereka gitu. Oke. Masih menarik saham ini. Paling tidak kalau kita mau trading ya gitu. Tapi ingat disclaimer on lah ya. Oke, kita lanjut. Ya, ini menjadi menarik di sini. Jadi PPDPP itu ya di sini bisa kita akan coba lihat. Di sini BPTN itu termasuk yang menarik ya gitu. Maksudnya mereka itu termasuk yang memiliki ini tadi. Nah, di sini bersama Bank Nagari dan Bank Jambi Syariah gitu ya kan. Jadi mereka BTN itu performanya yang terbaik dalam penyaluran itu tadi ya. Penyaluran ini tadi dana FLPP gitu. Ini berkaitan dengan perumahan rakyat gitu ya kan. Nah, sini bisa teman-teman baca sendiri nanti beritanya, silahkan cek sendiri nanti di investing.com rincinya seperti apa. Intinya ini masih menjadi sentimen positif. Itu yang ingin saya sampaikan sebenarnya. Sekarang kita cek teknikalnya dari saham BPTN untuk harian ya, dan ini mudah-mudahan berlaku untuk 5 hari ke depan lah atau seminggu besok lah gitu. Kan coba untuk mereview sebentar. Oke. Seperti biasa saya menggunakan stokastik dengan parameter 1413 MACD. Saya tidak merubah parameter CCI yang semula 20, jadi parameternya saya sekarang pakai 10 aja gitu. Tapi sekali lagi itu tergantung keseleranya masing-masing. Lebih nyaman yang mana, silakan teman-teman bisa pilih sendiri. Saya mencoba komparasikan juga dengan moving average dengan MA1, MA2, MA3 masing-masing itu di parameter 5, 10 dan 20 ya kan. Dan juga dengan Fibonacci gitu, Fibonacci retracement-nya gitu. Semata-mata untuk mencari range-nya aja sebenarnya. Gitu. Nah, di sini bisa kita cek di sini ya. Ini untuk titik support-nya. Ini untuk titik support strong supportnya ya di sini. Sebentar. Oke, ini titik resistennya saat ini. Oke. Dan di sini ternyata mereka berada di area support ya di sini ya. Kita bisa cek di sini ya. Nah, di sini kan area support sebenarnya guys. Oke, yang ini saya pindah saja. Bentar. Oke, saya taruh di sini ya. Dan kelihatan ya di sini. Kayak kisaran itu. Dengan peluang penguatan sampai di sini. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, ternyata dengan kondisi pasar yang seperti ini, memang pasar itu sepi ya sepanjang nyaris mulai dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat lah, atau di hari Rabu, Kamis, Jumat 3 hari terakhir ini memang pasar ini bisa dikategorikan agak sepi gitu, transaksinya maksudnya gitu. Beberapa saham aja, tapi memang ada beberapa saham yang tetap bisa jalan, kita bisa ambil peluang gitu. Tapi untuk pembahasan di kali ini di sesi bincang saham ini BPTN ini menarik gitu. Karena mereka tetap berada di zona hijau dengan kondisi pasar yang sepi tadi. Dan ternyata mereka berada di area supportnya yaitu di level 1386,84 dengan resisten terdekatnya di level 1425,05 atau 1425,05 ya di situ, dan memiliki arah atau peluang penguatan semisal nantinya memang mereka berhasil breakout di level 1425 nanti ya kan, ada peluang penguatan sampai ke 1473,46 nanti guys. Nah, ini menarik itu. Sedangkan mudah-mudahan di pekan besok IHSG masih bisa kuat lah gitu, sehingga saham ini nanti bisa bertahan dan tidak sampai berada di area support berikutnya, atau kita anggap ini strong support ya, yaitu di level harga 1348,62 gitu. Nah, mudah-mudahan masih berada di area ini, masih kuat di area ini, sehingga akan terbentuk nanti range-nya, harapan kita range-nya paling tidak untuk
sepekan ini ya, 5 hari ke depan ini dia paling nggak di level 1348 sampai 1425, atau setidak-tidaknya untuk scalpingnya itu di level 1386 sampai 1425 gitu. Katakanlah kalaupun memang nanti pasar ada ini di pasar, seenggaknya mereka kuat di level 1348,62 gitu, sehingga masih ada peluang penguatan ke arah 1425. Mudah-mudahan juga bisa break nanti ke 1473,46. Kenapa saya anggap begitu? Karena kalau kita lihat sini ada 2 garis, yaitu garis warna merah dan biru ya. Jadi yang kita jadi patokan ini kan, ini golden cross nih, yaitu garis warna birunya memotong garis warna merah ke atas ya kan. Dan MACD-nya juga masih menunjukkan sinyal sideways to uptrend gitu. Intinya sih dalam fase sideways, tapi masih cenderungannya masih ada peluang uptrend. Dan berikutnya yaitu di indikator CCI ya kan. Di sini juga CCI ini sebenarnya dia sudah berada di atas 0 sebenarnya. Jadi di sini kalau kita asumsikan kisaran di level ini ya, di level 12 sampai 18 ya kalau nggak salah tadi. Oke, sebentar. Oke, di level, nah di sini ya, di level ya sekitar 8 sampai 12-an ya. Ini berarti ada kecenderungan secara sinyal dari CCI ini menunjukkan sinyal bullish gitu, meskipun memang bukan berarti nggak strong bullish ya, tapi ini masih ada sinyal penguatan ya. Memang nggak begitu dangak ke atas nih ya si CCI-nya ini. Kalau ini CCI-nya seperti ini ya jelas itu strong bullish banget gitu, strong bullish ya. Nah tapi kan ini kan dia berada di level ini, paling nggak dia bullish lah gitu, sehingga kita patut mencermati saham ini gitu. Oke, itu saja dari saya. Dan sekali lagi, konten ini ada disclaimer on. Saran saya buat teman-teman semua untuk tetap berkonsultasi dengan profesionalnya masing-masing ya, agar bisa terhindar dari risiko-risiko yang tidak diinginkan gitu. Oke, itu saja dari saya. Tetap jaga kesehatan, stay safe, stay healthy. Jangan lupa untuk subscribe setelah nyalakan loncengnya agar mendapatkan update konten berikutnya dari channel YouTube ini. Dan ingat tetap untuk mereview pasar, mengikuti perkembangan pasar ya, karena pasti ada peluang meskipun ini pandemi. Kondisi pasar hari ini kita masih ada peluang, saya yakin itu. Tinggal nanti kita review, tinggal nanti kita actionnya aja. Itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan tak lupa juga yang saya sampaikan, happy lucky, happy trading, dan happy investing. Tetap jaga protokol kesehatan 5M. Stay safe, stay healthy. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.